Pasar kripto kita sedang ambruk, bro. Ya, sebelumnya selamat datang di channel Deon Sane. Nah, saat ini kita sedang melihat dump yang terjadi di market kripto kita. Ya, mungkin itu juga berhubungan dengan inflasi Amerika Serikat yang meningkat sehingga menyebabkan cryptocurrency juga terkena imbasnya, walaupun di pasar saham, obligasi, dan reksadana yang lainnya juga terkena imbas dari inflasi CPI dan PPI yang telah diumumkan beberapa hari yang lalu. Nah, Bitcoin sendiri ini saat ini berada di 295 jutaan ya, walaupun bisa dikatakan 24 jam ini sideways di harga segitu aja. Ini membuat investor retail maupun wealth itu tidak mau keluar maupun tidak mau masuk, mereka masih melihat dulu. Tetapi kalau kita melihat berita-berita yang terjadi di Twitter nih, kita coba akan buka Twitter ya. Nah, di Twitter itu ya sedang menjadi populer nomor 1 tentang CBDC. Nah guys, kabarnya ini Amerika Serikat itu sudah mulai membuat kerangka regulasi tentang cryptocurrency, di mana cryptocurrency ini kata mereka tidak sebebas seperti yang sekarang. Jadi ketika adanya transaksi di luar regulasi yang mereka buat, nah itu dilarang kata mereka. Nah ini guys, ini ya, White House merilis kerangka kerja untuk regulasi kripto di Amerika Serikat. Gedung Putih mengatakan US CBDC memiliki potensi untuk menawarkan manfaat yang signifikan. Nah guys, jadi selain mereka membuat investor kripto ini mengalami istilahnya bukan ketakutan ya, mungkin keraguan ya. Nah ini, mata uang digital bank sentral yang mencerminkan prioritas pemerintah federal untuk potensi CBDC AS. Nah jadi ya, CBDC itu ya, kalau kalian baru mendengar, adalah Central Bank Digital Currency. Nah itu mirip seperti uang kripto lah gitu. Transaksi yang kita lakukan itu adalah sifatnya elektronik gitu, tidak dalam bentuk fisik lagi. Karena ya Amerika ini kan pintar gitu, mereka itu tidak bisa membuat regulasi kripto itu dengan gampang, karena di seluruh dunia itu kan ada kripto gitu, di seluruh dunia itu kripto bebas, karena kripto bisa dikatakan teknologi terdesentralisasi. Maka dari itu mereka buat CBDC-nya sendiri ya, kemungkinan kedepannya itu ya, saya yakin ini mengajak mungkin negara-negara lain itu mengikuti jejak mereka. Ada central bank currency-nya sendiri gitu, ada uang digitalnya sendiri, sehingga nanti kita tidak perlu lagi ya, kemungkinan besar tidak perlu lagi pegang uang cash gitu. Nah ya memang revolusinya itu sangat jauh sekali, ini kita belum tahu itu. Nah kita akan lihat keadaan di Twitternya CBDC sedang katanya menawarkan banyak sekali manfaatnya. Nah ini Twitter masih ramai. Nah ini guys, terjemahkan. Nah ini, saya tidak peduli apa yang dikatakan Maxi Bitcoin. Jika AS memutuskan untuk membangun CBDC di blockchain, kita semua membeli token blockchain manapun. Ini dari Watcher Guru ya. Jadi Watcher Guru ini mengatakan bahwa baru saja Gedung Putih mengatakan CBDC AS memiliki potensi untuk menawarkan manfaat yang signifikan. Nah ini, yang kita lihat CBDC itu apa sih? Nah ini, CBDC itu adalah Central Bank Digital Currency atau CBDC, versi digital dari mata uang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah guys, nah jadi yang diingin oleh pemerintah itu kemungkinan itu ingin membuat terobosan baru yang bisa diregulasi oleh pemerintah negaranya tersebut. Peredarannya diketahui tidak seperti kripto mungkin ya, kemungkinan besarnya. Nah ini yang sudah mereka gadang-gadang atau mereka buat gitu, dengan adanya kerangka tentang regulasi kripto yang katanya kalau bertransaksi tanpa regulasi itu akan melanggar aturan. Nah ini CBDC di Indonesia. Nah ini misalnya kalau ada CBDC di Indonesia, menyediakan alat pembayaran digital tanpa risiko menggunakan uang bank sentral. Nah gitu guys,
Jadi peredaran uang itu secara elektronik lagi seperti kripto lah gitu maunya mereka. Nah, mungkin ini pasar merespon apa yang disampaikan oleh Gedung Putih, Bitcoin kita langsung ambruk. Ini per 4 jamnya candlenya tidak ada candle pembalikan untuk oversell ya, oversell karena ini masih ya fat itu biasa lah di dunia kripto ya ini. Nah ini kalau kalian lihat BNB candlesticknya hampir mirip, bahkan Ethereum yang katanya selesai merger itu tidak membuat koin ini menjadi naik gitu Pak. Ya kemungkinan timingnya saja yang tidak tepat. Dan ketika Ethereum jadi proof of stake ini menjadi ya persaingan untuk Cardano, yang katanya di Cardano sendiri itu juga terancam dengan keberadaan Ethereum. Ya sebetulnya SEC itu ada gosip yang beredar targetkan proof of stake ya, stakingan seperti itulah, karena kemarin ya bisa jadi stakingan itu kan pernah gagal di Terra Luna. Dan bahkan yang menjadi berita menarik juga di kripto, stablecoin. Nah stablecoin itu akan diawasi guys. Jadi kalau kalian lihat di stablecoin di sini itu ada BUSD ya, Binance USD, USDT dan USDC. Nah itu stablecoin katanya itu akan dipantau atau diawasi secara ketat oleh badan keuangan lah, nggak tahu keuangan mana, mungkin Amerika atau apa, karena ya kemarin itu berkaca dengan apa yang terjadi di USDC ya, dimana stablecoinnya Terra Luna kemarin gagal membuat orang rugi triliunan rupiah. Nah itu dia guys ya, ini keadaan market crypto kita hari ini. Dan ya ini koin-koin yang baru masuk lah, ini mungkin ya baru masuk sehari langsung ngepam ya, biasa lah ini koin-koin ICO seperti ini ya, paling sebentar. Nah guys itu. Kemudian untuk volume transaksi selama 24 jam ya tentu Bitcoin lah, yang kedua Ethereum, dan yang ketiga Lance. Ini luar biasa ya di Binance ya, ini volume perdagangannya. Ini Lance itu menjadi nomor 3 setelah BTC dan Ethereum. Ya karena ya kita tahu Lance itu katanya kan sudah di komunitas gitu. Terra Classic itu sudah di komunitas. Walaupun kemarin sempat turun gara-gara penangkapan Do Kwon atau berita tentang penangkapan Do Kwon. Ini Lance itu lumayan ya, 391 million untuk transaksi harian selama 24 jam ini. Nah mungkin itu saja informasi market crypto hari ini, penyebab market dump dan fat yang beriring itu. Saya rasa semua keputusan ada tangan pribadi kalian, jadi silahkan kalian mau serok atau tidak. Bukan saya financial advisor kalian, dan semua ada di tangan kalian masing-masing. See you next video, jangan lupa subscribe, like, dan komen.